بناؤه هو النور 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 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة syarra yarah. Ini merupakan ayat andalan bagi semua kaum muslimin. Barang siapa berbuat baik sebesar zarah, balasannya seperti itu juga. Begitu pula barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, balasannya seperti itu juga. Itu namanya keadilan menurut para ulama. Ini ayat kalau menurut si tolol goblok, ayat ini ayat yang masih mentah, ya. Ini perlu dimasak. Sesungguhnya tidak ada yang berbuat baik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu hanya predikat, penampung segala-galanya. Bukan manusia yang berbuat baik kepada manusia. Bukan manusia yang berbuat baik kepada Allah. Tapi hanya Allah yang selalu berbuat baik kepada makhluk-makhluknya. Mari kita lakukan kajian yang baik. Ketika manusia bergerak, apakah itu gerakan manusia sendiri? Tidak. Nah, buktinya apa? Kalau memang gerakan manusia sendiri, kenapa suatu ketika yang punya pemilik, ya, yang punya gerak mencabut, apakah ada manusia atau makhluk yang mempertahankan bahwa ini haknya? Tidak ada. Mari kita buktikan. Mata yang begitu jeli boleh jadi kabur dalam waktu seketika kalau Tuhan mau mencabut. Mana mampu hamba mempertahankan. Ini kenyataan, bukan dongeng. Orang cerdas bisa jadi bodoh, jadi gila seketika. Karena apa? Bukan pemilik kecerdasan. Pemilik itu adalah pencipta kecerdasan. Betul? Oke. Dari Allah kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Allah itu menurunkan yang rendah, ya. Itu demi kepentingannya. Jadi Allah memerlukan Allah. Dia kirimkan yang rendah. Rendah itu mencari yang tinggi. Butuh yang tinggi. Berkenan di hati atau tidak, inilah jawabannya. Berikutnya, Pak Tua, ini soalnya bagaimana caranya, ya, dengan tambahan 2 korek ini lagi, Pak Tua. Silakan ditempatkan dimanapun, tapi jangan sampai merubah jumlahnya. Maksudnya jumlahnya di sini kan 9 ke sana, 9 kemari. Nah, untuk membuktikan kita hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi jumlah 9. Begitu juga ke sini 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tetap 9. Jadi tugasnya petua, bagaimanapun caranya, mau nukar dengan yang di sini, dengan ditambah yang 2 yang ada di tangannya petua itu, tapi jangan sampai merubah jumlahnya. Tetap 9. Silakan. Tapi ini ikut bergabung di situ. Iya, iya. Tanpa mengurangi jumlah. Ini kan sudah nyata. Iya. 3 tambah 3 6. Iya. Tambah 3 9. 9. Gitu. Iya. Lalu 3 tambah 3 6. Iya, tambah 3 lagi. Tambah 3 9. 9. Nah, jadi ditambah 2 lagi itu yang ada di tangannya petua. Tapi jangan sampai mengurangi nilainya atau melebihkan nilainya. Nilainya harus tetap 9. Bagaimanapun caranya, oke? Tapi ini kan sudah ada pertambahan. Iya, namanya juga logika. Apa ini ilmu logika? Iya. Bukan ilmu gila. Bukan. Asa otak. Jangan-jangan ilmu bukan ilmu gila akan jadi gila orang. Oh tidak. Jadi waras. Jangan. Pikir saja dulu, jangan banyak bicara. Iya. 4
Oke. Kalau begitu, iya, dulu. iya. 4 Iya. tambah 3 7. 7 tambah 3 7 tambah 4. Waduh, sudah 11. Iya. Berapa melebihi 2? Iya. Yang Iya. ketambahan tadi 2. Iya. Oke. Oke. Iya. Kan gitu. Iya. Nah, ini tetap 9. 9 tetap. Sini 9. Iya. Ke sana 9. Iya, siap. Jadi walaupun ketambahan 2, Iya. tetap 9. 9. Iya. 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 Jangan ketawa, mainkan dulu. Iya. 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 Oh. Iya. Eurake. Siapa yang berkata-kata Eurake? Sudah ketemukan. Sudah ketemukan. Coba hitung dulu, hitung. 4. Iya. 5. Tambah 9 ya. berapa itu? 4. Iya. Apa bukan 9? Oke. 4 Siap. tambah 1 tambah apa bukan 5? Oh, oke. 5 tambah 4 9. Selama kita masih hidup, sekolah kita belum tamat. Disekolahkan terus, tapi guru kita gaib. Apa yang kita lihat, kita baca dan kita baca. Ternyata yang kita katakan nyata itu adalah fata morgana. Bukanlah yang kita maksud. Jadi ketika kita kena tipuan, kita pun mencari apa inti dari penipuan ini. Ada yang dibungkus oleh penipuan itu. Itulah yang kita cari. Kalau boleh aku katakan, kita dibohongi, ya. Yang membohongi kita itu gaib adanya. Disekolahkan terus. Sekolah ini tidak akan tamat sebelum kita mencapai apa yang kita maksud. Rindu tumbuh subur dalam jiwa kita, mencari hakikat hidup yang sejati. Ternyata ada keberuntungan kita kena tipu ini, disekolahkan agar supaya kita mencapai tujuan kita yang abadi, yang sejati. Hidup di luar itu adalah kulit yang dikatakan jasmani. Hidup yang benar, yang tak akan berubah, itulah ruh Allah. Itulah emas dan permata. Di kulit itu, kalau boleh aku katakan, tembaga. Jadi di dalam tembaga itu ada emas. Di dalam kebohongan itu ada kebenaran. Barangkali itulah yang kusampaikan. Yang paling berat hidup di dunia ini adalah memegang amanah, ya. Jarang ditemukan orang yang jujur yang bisa memegang amanah itu. Oke. Sebab biasanya ketika dipercayai, bahkan disumpah sudah memegang amanah, ternyata masih juga dilanggar amanah yang diberikan kepadanya.
Padahal sudah disumpah. Termasuk kita yang masyarakat kecil, yang miskin seperti begini Pak Tua, juga dibebani amanah. Iya. Nah, Kenapa? Iya. Apa katakanlah orang tua mau tak mau, suka tak suka, dia pemegang amanah. Adilkah dia terhadap anaknya? Ada anak yang merasa tidak diabaikan oleh orang tuanya. Kalau amanah Tuhan kepada kita apa, Pak Tua? Amanah Tuhan yang diberikan kepada kita. Yang ketiga. Amanah Tuhan yang diberikan kepada kita adalah mandiri. Ya. Dalam kemandirian selalu kita berteman dengan Tuhan. Kalau kita berada di halayak ramai, di situ ada gangguan dan gangguan, kemandirian kita hilang. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu jauh. Tapi kalau selalu mandiri, apalagi ya kalau aku sebagai orang hutan ini, tiada lain yang paling dekat kepadaku, hanyalah Tuhan. Itulah yang membuat aku orang bilang berani. Berarti memegang Ya, amanah konsep amanah dengan meyakini Tuhan itu sebagai zat yang tunggal yang satu, itu adalah bentuk dari amanah. masuk. Ya, karena menguatkan jiwa kita. Satu-satunya yang menciptakan jiwa kita itulah pengawal kita. Siap, oke. Yang paling dekat dengan semua makhluk, ya, utama manusia ya, Iya. tapi semua makhluk ya, adalah maut. Maut itu tidak kenal siapa, apa jenderal, Iya. apa presiden, apa raja di atas raja. Kalau masih namanya makhluk, musuhnya yang paling dekat maut. Iya. Ya, Maut ya. maut. Coba gambarkan sedikit bagaimana kedekatannya. Baik. Ini sebuah teka-teki ya. Iya. Dan selalu terjawab. Iya. Tidak ada teka-teki ini yang tidak terjawab. Sudah nyata-nyata itu musuh kita, tapi itu yang kita tuju. Iya. Iya. Tidak ada seorang yang tidak menuju maut. Iya. Nyata musuh Berarti semakin dekat ya. dengan musuh itu. Bergantinya hari, bergantinya Iya. minggu, bulan. Iya. Iya, siap. Jadi ini ku katakan teka-teki. Nyata-nyata mau, tapi kita menuju ke sana. Ya, oke. Tua yang di dunia ini yang besar apa? Selagi orang normal, waras, ya, bukan orang gila ya maksudnya. Iya. Hawa nafsu. Iya. Kenapa? Maunya dunia ini miliknya sendiri. Ya. Bahkan tidak cukup. Iya, bahkan tidak cukup. Betapa besarnya ya, Iya. yang dikatakan hawa nafsu itu. Iya. Tapi Iya. pada waktu perang Badar, selesai perang Badar, karena menurut Rasulullah perang yang dihadapi paling hebat selama hidupnya, dia mengatakan perang Badar. Tapi sesudah perang itu masih ada lagi perang yang lebih hebat menurut Rasulullah. Maka para sahabat pun bertanya, perang apa itu ya Rasulullah? Perang yang paling hebat adalah memerangi hawa nafsu. Barang siapa yang bisa mengalahkan nafsunya, maka itulah pahlawan yang sejati. Menurut aku yang goblok, Oke. tidak ada orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya itu.
Barangkali hanya Rasulullah yang mungkin. Tapi kalau kita sebagai manusia biasa selalu tunduk kepada hawa nafsu. Oke.